Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Bertemu kembali dengan Pak Alif. Nah, kita sudah mau nih mendekati pelaksanaan PAS. Karena itu Bapak mulai bahas soal kisi-kisi ya untuk PAS di Desember nanti. Nah, untuk pembahasan kisi-kisi ini kalian fokus pada penguasaan dan cara penyelesaian tipe-tipe soal yang ada. Jadi bukan fokus pada angkanya ya. Nanti kenapa? Karena angkanya nanti akan Bapak ganti. Nah, jadi di soal ujian angkanya akan berbeda, tapi tipe soalnya sama. Kemudian nanti ketika ujian biasakanlah untuk mengerjakan dari soal yang paling mudah. Adapun untuk PS nanti di kelas 7 ini materi pokoknya adalah ada tentang bilangan bulat, pecahan, desimal dan persen, terus ada tentang himpunan, kemudian FEB dan KPK. Juga ada konversi satuan-satuan ya, ada satuan massa, panjang, luas, volume, waktu, juga ada tentang perbandingan senilai dan ada PLSV dan PTLSV. Nah, itu materi pokok untuk PS nanti. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas ya tipe soal yang pertama. Mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan itu bisa dari mulai yang terbesar atau dari yang terkecil. Yuk, kita bahas nomor 1. Urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari bilangan dengan nilai yang paling besar. Nah, kalau misalnya kita minta diurutkan nilai bilangan yang paling besar, maka kita harus paham. Jadi kayak ada 3 kelompok bilangan ya. Ada di sini ada apa aja nih? Ada 0, kemudian ada bilangan-bilangan positif. Bilangan positifnya itu 7 masuk bilangan positif. Min 5, kalau min 5 berarti dia masuk kelompok negatif. 3 dia masuk kelompok positif. Minus 2 masuk kelompok negatif. Minus 8 masuk kelompok negatif. 0 ini udah ya, 0 tengah-tengah 1. Nah, ini jadi ada bilangan negatif, ada 0 dan ada bilangan-bilangan positif. Kalau diminta diurutkan dari yang paling besar, berarti kita mintanya diurutkan dari yang positif dulu nih. Positif ini yang paling gedenya siapa nih? Paling gedenya 7, kemudian ini 3, kemudian minus bukan minus ya. Kemudian 1 habis positif, kemudian 0. Selanjutnya bilangan negatifnya nih. Nah, kan mulai dari yang paling besar. Nah, di antara min 5, minus 2, minus 8. Yang paling gede apa? Nah, kalau dalam bilangan negatif, yang paling gede itu justru di sini, yang minus 2. Berarti minus 2 yang angkanya paling kecil ya. Jadi ada nilai, ada angka gitu kan. Nah, kalau secara angka 2 itu paling kecil ya, tapi kalau minus 2 itu secara nilai paling gede. Nah, selanjutnya min 5, min 8. Berarti yang lebih besarnya itu secara nilai justru minus 5. Minus 5 baru minus 8. Nah, seperti itu ya caranya. Misal ini kan dia dari yang paling besar. Kalau dari yang paling kecil, nah kalau dari paling kecil ya, ini mah contoh soal nih. Kalau misalnya dia mintanya dibahas dari nilai yang paling kecil, berarti ini ngambilnya dari minus dulu. Ada minus 5, minus 2, minus 8. Yang paling kecil siapa? Minus 8, kayak gitu. Habis itu minus 5, habis itu minus 2. Nah, habis bilangan negatif, berarti tengah-tengahnya 0. Terus, ini yang paling kecilnya siapa nih? 1, terus 3, terus 7. Nah, kayak gitu. Kurang lebih caranya seperti itu ya. Jadi kita identifikasi dulu mana bilangan negatif, mana bilangan positif, mana 0. Nanti 0 ada di tengah-tengahnya. Kayak gitu. Mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya. Ini. Nah, baru aja. Berarti yang tadi kan bilangan mengurutkan bilangan tapi dari yang terbesar, ini sama mengurutkan bilangan tapi dari yang terkecil. Oke, kita bagi 3 dulu. Nanti di sini bilangan negatif, tengah-tengahnya 0, di sini bilangan positif. 0, kita masukkan dulu 0. Minus 3, berarti ada di sini 5, berarti ada di sini positif. 9 ada di positif, minus 7 ada di negatif, 0 udah ya. 8 ada di positif, minus 1. Oke. Dia mintanya dari yang paling kecil. Oke, dari yang paling kecil ya. Berarti dari negatif dulu nih. Negatif yang nilainya paling kecil itu siapa? Apakah 3, 1 atau 7? Yang mana? Yang min 3, min 7 atau min 1? Kalau yang paling kecil itu justru min 7. Min 7, habis itu berarti min 3 agak lebih gede dari min 7. Habis itu yang lebih besar daripada min 3 adalah min 1.
gitu kan. Jadi kalau dari yang paling kecil berarti kesananya paling lebih besar. Kalau dari yang paling besar kesananya yang nilainya lebih kecil. Oke, udah nih, negatifnya udah habis, berarti kita masukkan 0, habis itu yang paling kecil 5, 9, 8. Mana yang paling kecilnya? Angka 5 yang nilainya paling kecil, habis itu angka 8, habis itu 9. Kayak gitu ya. Ya, lanjut nomor 3. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada minus 8. Minus 8 ditambah 15 dikurangi minus 7. Nah, di sini ada tanda double ya. Kalau ada tanda double, rubah ke dalam bentuk tanda single. Kalau dikurang negatif, berarti nanti dia jadi ditambah kayak gitu ya. Ini 15, ini minus 8. Nah, ini bukan operasi hitung campuran ya. Jadi kalau operasi hitung campuran itu dia ada kali sama tambah, atau kali sama kurang, atau bagi sama tambah, atau bagi sama kurang. Nah, kayak gitu, ada seperti itu. Kalau ini dia tambah sama kurang ya, dia masih ada di tingkatan yang sama. Jadi bukan OHC. Karena bukan OHC, maka kita urutkan. Kita kerjakan secara berurutan nih, dari sini dulu, dari yang paling kiri. Kita hitung minus 8 ditambah 15. Kamu bisa hitung, oh ini tandanya beda, nanti angkanya dikurang, kemudian siapa yang lebih gede, atau kamu bisa pakai analogi hutang dan bayar, atau jajan dan dikasih. Ya, kita bahas ke sini dulu. Minus 8 ditambah 15. Jadi kalau minus itu ibaratnya hutang atau jajan ya. Ini jadi punya hutang 8, kamu bayar 15 nih. Kalau punya hutangnya 8.000, bayarnya 15.000 kan lebih ya. Lebihnya berapa? Lebihnya 7.000. Karena lebih dia positif. Kemudian ditambah 7. Ini kalau 7 ini tadi hasil dari penghitungan yang ini ya. Nah, kalau 7 yang di belakang, nah ini ke sini. Oke. 7 tambah 7 ini kayak punya uang 7.000 dikasih atau diberi lagi 7.000, berarti kan uangnya tambah banyak ya. 14. Karena punya jadi 14-nya positif. Seperti itu. Selanjutnya, operasi hitung campuran. 18 dibagi 3 ditambah 4 kali 2. 18 dibagi 3 ditambah 4 kali 2. Nah, ini campuran ya, karena ada tambah, ada kali, ada bagi. Yang sejajar atau satu tingkatan tuh adalah bagi sama kalinya. Kalau tambah itu ada tingkatan di bawahnya. Berarti ini nih yang harus kita kerjain dulu. Ini seakan-akan di sini tuh jadi punya kurung gitu. Punya kurung. Kan jadi kalau yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan lebih dahulu ya. Dalam kurung, baru pangkat akar, baru kali bagi, baru tambah kurang. Berarti yang dalam kurung dulu. 18 bagi 3. Nah, ini dia kalau misalnya dalam kali dan bagi nih, sekalian aja ya Bapak kasih tahu. Jadi kalau kali dan bagi itu kalau tandanya sama dia hasilnya positif. Kalau tandanya beda hasilnya negatif. Ini 18 bagi 3. Ini kan tandanya sama-sama positif. Berarti nanti hasilnya positif. Terus di sini 4 kali 2. Ini tandanya sama-sama positif. Berarti hasilnya bakal positif. Pak, kalau tandanya sama-sama negatif gimana? Iya, sama, bakal positif juga. Gitu ya. Karena patokannya kalau tanda sama, hasilnya positif. Oke, balik lagi ke sini ya. 18 dibagi 3. 18 bagi 3, 6. Ini tambahnya, tuliskan tambah. 4 kali 2, 8. Nah, 6 tambah 8, kayak punya uang 6, kamu dikasih lagi 8, berarti uangnya tambah gede. 14. Sama ya. Kebetulan sama nih hasilnya. Oke, soal terakhir untuk video yang pertama ini. Operasi hitung campuran yang ada bilangan negatifnya. Oke. Minus 25 ditambah minus 3 kali 5. Nah, ini ada tambah, ada kali. Dia berarti operasi hitung campuran. Mana dulu nih yang dikerjain? Yang kali dulu. Jadi kan kalau kali ada di atasnya tambah sama kurang ya. Jadi minus 25 ditambah kayak gitu ya. Min 3 kali 5. Kamu hitung, Pak ada negatifnya gimana? Saya jadi bingung. Udah, kamu kaliin aja 3 kali 5 aja. 3 kali 5, 15 gitu kan. Nah, perhatikan. Ini 3-nya bilangan negatif, 5-nya bilangan positif. Tandanya beda. Ingat, kalau dalam kali bagi tanda beda berarti nanti hasilnya negatif. Kayak gitu ya. Nah, habis ketemu kayak gini, ini ada tanda double nih. Ditambah negatif. Kita rubah ke dalam bentuk tanda single. Jangan langsung dihitung. Sebetulnya boleh sih langsung dihitung, cuman khawatirnya rentan ya. Kalau langsung dihitung tuh rentan melakukan kesalahan hitung. Karena itu kalau ketemu tanda double, Bapak sarankan dirubah ke dalam bentuk tanda single. Ini meminimalisir kemungkinan ada kesalahan hitung.
Oke, langsung aja nih. Ditambah negatif dia jadi dikurang. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini min 25 dikurangi 15, 10. Nah, bukan kayak gitu. Ingat, cara ngitungnya pakai analogi aja ya, kayak punya utang 25 ya, minus itu biasanya kayak utang atau jajan ya. Punya utang 25, kamu utang lagi 15. Berarti kamu punya utang 25.000 terus ngutang lagi 15. Utangnya tambah gede tambah kecil. Tambah gede ya. Karena utangnya tambah besar, maka kita jumlahin dulu angkanya. 25 tambah 14 nanti ketemu 40. Tapi kan ini hutang. Karena itu dia minus seperti itu. Oke, Bapak kasih contoh lagi nih supaya lebih kuat atau lebih ngerti tentang analoginya. Ibarat contoh ini 14 minus 20. Nah, kan 14 itu kayak punya ya. Nah, kalau positif itu kayak punya atau dikasih atau diberi ya. Punya 14.000, kamu jajannya 20.000. Jadi punya uangnya 14.000, kamu jajannya 20.000. Kurang atau lebih? Kurang kan? Berapa nih kurangnya? Atau kurangnya caranya gini, 20 kali 14. Nanti ketemu, oh kurangnya 6.000. Karena kurang berarti dia negatif. Kayak contoh lain, misalnya 8 minus 3. Kayak gitu, kayak punya uangnya 8.000, kamu jajannya 3.000. Nah, jajannya 3.000 berarti sisa ya. Masih lebih nih kalau punyanya 8.000 jajannya 3.000. Nanti lebihnya berapa? Masih sisanya berapa? 5. Kayak gitu, karena dia sisa positif. Tapi kalau kurang, dia negatif. Kayak gitu ya. Jadi, kalau kurang itu ibaratnya kayak jajan, atau kalau di sini dia ibaratnya kayak hutang. Kayak gitu. Kalau positif itu ibaratnya punya atau dikasih lagi. Ya, itu saja dulu untuk video kisi-kisi yang pertama, yaitu soal nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan dipahami. Silahkan nanti kerjakan latihan soal. Latihan soalnya dikerjakan yang nomor 1 sampai 5 juga. Ini dikerjakannya pakai caranya ya, jangan jawabannya langsung. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.